Hari ini saya mau berbicara tentang apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah memanggil murid-muridnya dengan sebutan, "Hai kamu keturunan ular beludak," nggak pernah. Yesus juga tidak pernah menyebut orang-orang berdosa dengan sebutan, "Hai kamu keturunan ular beludak," tidak pernah. Tetapi ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang tahu betul seluk-beluk Alkitab. Ketika Yesus berdiri di hadapan mereka, Yesus menyebut mereka dengan sebutan, "Hai kamu keturunan ular beludak." Kenapa demikian? Matius pasal 12. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Perhatikan baik-baik, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau saudara senantiasa mengisi hatimu dengan hal-hal yang baik, maka saudara nggak perlu khawatir dengan apa yang keluar dari mulutmu. Pasti juga hal-hal yang baik. Amin. Karena tadi dikatakan apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dengan kata lain, apa yang diucapkan mulut saudara itu adalah buah. Apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Betul? Dengan kata lain, apa yang diucapkan mulutmu itu adalah buah. Sedangkan apa yang ada dalam hatimu itu adalah akarnya. Apa yang ada dalam hatimu itu adalah akarnya. Itu sebabnya kalau saudara senantiasa mengisi hatimu dengan apa yang baik, saudara nggak perlu khawatir dengan apa yang keluar dari mulutmu. Kalau kamu senantiasa mengisi hatimu dengan yang baik, maka yang keluar dari mulutmu pasti yang baik. Betul? Nah, kalau saudara senantiasa baca berita, dengar berita di internet atau dimanapun, pertanyaan saya, berita-berita yang saudara baca, saudara dengar, saudara tonton, kebanyakan menurut saudara, kebanyakan berita-berita yang negatif, kabar buruk, atau berita-berita yang positif, kabar baik? Berita yang negatif, kabar buruk. Betul? Nah, satu hal yang saya mau saudara mengerti tentang musuh saudara. Iblis senantiasa ingin mengisi hatimu dan pikiranmu dengan visinya. Kalau saudara senantiasa mengkonsumsi berita-berita yang negatif, kabar buruk, bencana alam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dengan kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, serangan teroris dengan segala bentuk kecelakaan pesawat lah dan segala macamnya, maka saudara nonton film-film yang penuh dengan adegan-adegan kekerasan, intrik-intrik yang negatif, siasat-siasat yang jahat, maka akan terekam di kepala saudara. Tanpa saudara sadari, akan terekam di kepala saudara hal-hal yang mengkhawatirkan, menakutkan, semua yang jahat, kemudian akan tersimpan di hatimu. Semua yang mengkhawatirkan, semua yang jahat, semua yang menakutkan. Ini maunya iblis. Ini visinya iblis. Ini visi musuh. Supaya apa? Supaya yang keluar dari mulutmu juga yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Betul? Yang jahat. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara, pastikan saudara mengisi hatimu, perbendaharaanmu dengan yang baik. Amin. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Kalau saudara senantiasa mengisi hatimu dengan firman Tuhan, sekalipun saudara melihat sesuatu yang buruk yang terjadi, mulutmu tetap sanggup berkata, sekalipun 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di sebelah kananku, semuanya tidak akan pernah menimpa aku. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi senantiasa, jadi semuanya sekarang tergantung sama saudara. Apakah saudara mau percaya sama berita-berita yang negatif, kabar buruk yang disodorkan oleh dunia, atau saudara percaya sama kabar baik yang terdapat dalam Alkitab? Pastikan senantiasa hatimu diisi dengan kabar-kabar yang baik yang ada dalam Alkitab. Amin. Saya mau kasih tahu sama di dalam Alkitab ada begitu banyak hal-hal yang baik yang bisa mengisi hatimu dan menguatkan kamu. Supaya apa? Supaya apa yang keluar dari mulutmu adalah yang
yang baik. Kita akan sama-sama belajar prinsipnya. Ini kita belajar prinsip dari Abraham. Nah, pertanyaan saya, Abraham dikenal dengan apanya? Dengan imannya, dengan kasihnya, atau dengan pengharapannya? Dengan imannya. Itu sebabnya dia dikatakan bapak orang beriman. Nah, kalau saudara lihat peristiwa setelah Abraham menyelamatkan keponakannya yang bernama Lot. Abraham, dia ketemu dengan Melkisedek. Melkisedek memberikan roti dan anggur. Kemudian Abraham memberikan persepuluhan. Apa yang terjadi setelah itu? Alkitab menceritakan, dia menjadi takut. Apa yang membuat dia takut? Perhatikan baik-baik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Ayat yang pertama, Tuhan berkata kepada Abram, jangan takut, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Allah berkata kepada Abram, Abram jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kita lihat sekarang, nanti kita akan lihat apa yang bapak orang beriman katakan. Ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ayat yang ketiga. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik. Perkataan yang keluar dari mulutnya Abraham tidak sesuai dengan apa yang Allah katakan tentang Abram. Allah berkata tentang Abram bahwa Abram akan menjadi orang yang diberkati. Kenapa? Upahnya sangat besar. Mungkin buat Abram ini nggak ada artinya. Kenapa? Nggak ada artinya. Apapun yang Tuhan mau kasih sama dia, nggak ada artinya. Kenapa? Karena tidak ada yang mewarisi. Betul? Apapun yang Tuhan berikan sama dia, apapun, dia merasa nggak ada gunanya. Kenapa? Siapa yang mewarisi? Nggak ada yang mewarisi. Itu sebabnya dia berkata, aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Nah, ini perkataan yang keluar dari mulutnya Abram. Nah, perhatikan baik-baik. Kita belajar prinsipnya. Kita sudah pernah belajar beberapa waktu yang lalu. Tidak ada berkat yang datang kepadamu kalau tidak ada perkataan baik yang dikatakan. Itu sebabnya itu artinya berkat. Apa artinya berkat? Perkataan yang baik. Jadi tidak ada berkat yang datang kepadamu kalau tidak ada perkataan baik yang dikatakan kepadamu. Dan ingat baik-baik, tadi Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari mulutmu itu meluap dari hati. Tidak ada berkat yang datang kepadamu kalau tidak ada perkataan baik yang dikatakan kepadamu. Dan apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Nah, apa yang Abraham katakan, aku meninggal dengan tidak mempunyai anak, saya percaya itu berasal dari hatinya. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Dan ini bukan perkataan baik. Ini bukan perkataan baik. Nah, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Artinya, apa yang ada pada hatinya Abraham saat itu bukan perbendaharaan yang baik. Betul? Selama tidak ada perkataan yang baik yang dikatakan kepada Abraham, maka tidak ada berkat Tuhan yang bisa digenapi dalam hidupnya. Tidak ada. Jadi bagaimana caranya supaya berkat yang Tuhan katakan bisa digenapi dalam hidupnya? Harus ada perkataan baik. Perkataan baik itu berasal
Hati yang baik, itu sebabnya yang pertama kali terlebih dahulu yang Allah harus lakukan. Allah harus mengubah hatinya Abraham. Ini akarnya. Akarnya harus diubah dulu. Karena selama ini apa yang ada dalam hatinya Abraham, perbendaharaan hatinya bukan yang baik. Dia berkata, aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Jadi Tuhan harus terlebih dahulu mengubah hatinya. Bagaimana caranya Tuhan mengubah hatinya Abraham? Ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana caranya? Datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi ketika Abraham berkata, Tuhan Allah, apa yang kau akan berikan kepadaku karena aku meninggal dengan tidak punya orang anak. Tapi Tuhan berkata, no Abraham, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Kemudian bagaimana caranya Allah mengubah hatinya Abraham? Ayat selanjutnya mengatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Serta berfirman, Abraham coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan kamu. Abraham disuruh lihat kemana? Ke langit. Melihat apa? Bintang. Kemudian Tuhan berkata, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Sesungguhnya yang Tuhan lakukan di sini adalah Tuhan ingin mengubah hatinya Abraham. Di mana tadinya hatinya dipenuhi dengan perbendaharaan yang tidak baik sehingga mulutnya berkata, aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Tuhan ingin mengubah hatinya. Bagaimana caranya? Tuhan mengubah hatinya Abraham dengan cara mengisi hatinya Abraham dengan apa yang dia lihat. Bintang di langit. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini caranya Tuhan mengubah hatinya Abraham. Bagaimana caranya? Dengan mengisi hatinya Abraham. Dengan apa yang dia lihat. Dia lihat bintang. Dan dia berkata, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Setelah Abraham melihat, imannya bangkit. Dia percaya. Ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi waktu dia takut, saya meninggal dengan tidak mempunyai anak. Apa yang Tuhan berikan sama saya percuma. Karena saya akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan orang Damsyik Eliezer itu akan mewarisi rumahku. Tuhan berkata, no, bukan dia, tapi keturunanmu. Abram, lihat ke langit. Hitung bintang-bintang jika kau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya keturunanmu. Allah mengubah hatinya. Bagaimana caranya? Dengan mengisi hatinya Abraham dengan apa yang dia lihat. Waktu dia lihat, dia percaya. Ketika dia percaya, Alkitab mengatakan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau saudara hari ini ada yang sakit, apa yang sesungguhnya Tuhan mau saudara lakukan? Apa yang sesungguhnya Tuhan mau saudara lakukan? Tuhan mau saudara mengisi hatimu dengan perbendaharaan yang baik. Nggak ada yang bilang amin. Amin. Tuhan mau saudara mengisi hatimu dengan firman Tuhan. Khususnya firman Tuhan tentang kesembuhan. Tuhan mau saudara mengisi hatimu dengan cerita-cerita dalam Alkitab orang-orang yang mengalami kesembuhan. Tuhan mau saudara mengisi hatimu dengan kesaksian orang-orang lain yang mungkin memiliki penyakit yang sama dengan saudara yang sudah disembuhkan. Amin. Ketika saudara melihat itu semua, apa yang terjadi? Imanmu bangkit. Dan kamu percaya. Sejenak lupakan dulu apa yang dokter katakan. Kemudian lihat, kamu sudah sembuh. Kamu sudah sehat. Maka Allah akan memperhitungkan hal itu kepadamu sebagai kebenaran. Artinya kamu berhak disembuhkan. Kamu dibenarkan untuk disembuhkan. Nah, Alkitab menceritakan setelah Abraham mendapat penglihatan. Beberapa tahun kemudian, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun, karena nggak ada yang tahu. Setelah itu Allah merubah perkataannya Abram. Tuhan rubah dulu hatinya. Betul? Karena ini akarnya. Tuhan rubah dulu hatinya Abraham dengan mengisi hatinya dengan apa yang dia lihat. Demikianlah banyaknya keturunanmu. Setelah beberapa tahun kemudian, 15, 20 tahun kemudian, nggak tahu berapa tahun kemudian.
Tuhan mengubah perkataannya sekarang. Bagaimana caranya Tuhan merubah perkataannya? Dengan merubah namanya. Dengan kata lain, Tuhan merubah apa yang keluar dari mulutnya Abraham ketika dia memanggil namanya. Dulu Abram, tetapi sekarang apa? Abraham. Apa artinya? Bapa banyak bangsa. Setiap kali dikenalan sama orang, Bapa banyak bangsa. Bapa banyak bangsa. Bapa banyak bangsa. Berapa anaknya? Belum ada. Bapa banyak bangsa. Tapi jauh sebelum Tuhan rubah mulutnya, Tuhan rubah dulu hatinya. Betul? Karena ini penting, ini akarnya. Setelah Tuhan rubah hatinya, Tuhan penuhi hatinya, demikianlah banyaknya keturunanmu, kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Setelah itu Tuhan rubah mulutnya. Betul? Ingat baik-baik, karena tidak ada berkat yang datang kalau tidak ada perkataan baik yang dikatakan. Tuhan rubah mulutnya, bapa banyak bangsa, bapa banyak bangsa. Setiap kali kenalin diri, bapa banyak bangsa. Saudara bisa bayangkan, Tuhan rubah mulutnya Abraham, Tuhan merubah caranya dia memanggil dirinya. Bukan lagi Abraham, bukan lagi Abram, tapi Abraham. Bapa banyak bangsa. Saudara tahu apa yang terjadi? Enggak sampai 1 tahun. 1 tahun, berkat itu datang. Ishak lahir. Tapi jauh sebelum Tuhan rubah perkataannya, Tuhan rubah dulu hatinya terlebih dahulu. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Dan tidak ada perkataan yang baik. Kalau tidak ada berkat yang datang, kalau tidak ada perkataan yang baik. Jadi Tuhan harus rubah dulu akarnya. Hatinya harus dipenuhi dulu dengan perbendaharaan yang baik. Nah, bagaimana caranya Tuhan merubah hatinya Abraham? Ini sangat menarik sekali. Caranya Tuhan merubah hatinya Abraham. Ingat baik-baik, Tuhan saudara Tuhan saya adalah Tuhan yang praktis. Praktis sekali. Dengan cara yang praktis, yang sehari-hari. Dan kalau saudara baca ayat sebelumnya, Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah Abraham. Dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Praktis. Kenapa Tuhan berkata seperti pasir di laut, seperti bintang di langit? Satu hal tentang Israel yang saudara harus tahu. Mereka berlimpah sama pasir. Betul? Dan berlimpah sama bintang. Kalau saudara lihat malam-malam ke sana, itu langitnya very clear. Saudara bisa lihat bintang dengan jelas dan padat. Sangat berlimpah. Jadi sesungguhnya Tuhan ingin mengubah hatinya Abraham dengan cara yang praktis. Bagaimana caranya? Dia ingin mengubah hatinya dengan mengisi hatinya dengan apa yang bisa dia lihat sehari-hari setiap saat. Betul? Ketika Abraham lagi khawatir karena dia tahu dia nggak punya anak, dia akan meninggal dengan tidak punya anak. Ketika dia berjalan, saya meninggal dengan tidak mempunyai anak. Kambing, domba, semua Eliezer yang ambil. Eliezer yang nikmatin. Saya tidak mempunyai anak. Tapi dia berjalan, dia tendang pasir. Pasir. Firman Tuhan berkata sama saya, aku akan memberkati keturunan buat berlimpah-limpah seperti pasir di laut. Pasir. Demikianlah nanti banyaknya keturunanku. Imannya bangkit lagi. Amin. Ketika malam dia nggak bisa tidur, dia duduk di pintu kemahnya, dia melihat ke langit, dia pikirin nanti semua kuda, keledai, emas, perak, semua diambil Eliezer. Dia khawatir, dia takut, tapi waktu dia melihat ke bintang, bintang, Tuhan pernah berkata sama saya, aku akan memberkati keturunanmu berlimpah-limpah seperti bintang di langit. Demikianlah banyaknya keturunanku. Dia bisa tidur sekarang. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang praktis. Tuhan ingin mengisi hatinya dengan apa yang dia lihat. Saya mau kasih tahu sama saudara, di dalam Alkitab ada begitu banyak yang bisa saudara lihat untuk mengisi hatimu dan mengubah hatimu. Amin. Nah, setelah Allah mengisi hatinya Abraham dengan apa yang baik, kemudian Allah rubah namanya. Abram, mulai hari ini jangan lagi kamu panggil Abram, tapi panggil kamu Abraham. Tuhan, setelah Tuhan rubah hatinya, akarnya, perbendaharaannya, baru Tuhan rubah mulutnya. Dengan cara mengubah bagaimana dia memanggil dirinya. Bukan lagi Abram, tapi apa? Abraham. Abraham, kenalan. Abraham, nama siapa? Abraham. Berapa anaknya? Belum ada.
Abraham, bapa banyak bangsa. Bukan hanya itu, dia rubah juga nama istrinya. Mulai hari ini jangan panggil istrimu Sarai, tapi panggil istrimu Sarah. Princess yang artinya apa? Ibu banyak bangsa. Jadi saudara bisa bayangkan. Bisa bayangkan, setiap hari Sarah panggil Abraham. Abraham, bapak banyak bangsa. Udah mandi belum? Bapak banyak bangsa, ayo kita makan. Makanan udah siap. Saudara bisa bayangin kalau tetangganya dengar. Bapak banyak bangsa, ibu banyak bangsa. Tetangganya bilang, ini berdua kakek nenek udah stres kali ya. Saking pengen punya anak, bertahun-tahun gak punya anak. Saling memanggil dirinya, bapak banyak bangsa, ibu banyak bangsa. Mereka boleh bilang mereka stres. Tapi sesungguhnya yang Abraham terapkan adalah Abraham sedang memperkatakan perkataan yang baik. Berkat tidak pernah datang kalau tidak ada perkataan baik yang dikatakan. Dan perkataan baik berasal dari perbendaharaan yang baik. Karena sesungguhnya Tuhan sudah mengubah hatinya Abraham. Yang tadinya berkata, sekiranya aku meninggal tidak punya anak. Tapi Allah mengisi hatinya. Demikianlah keturunanku seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Abraham. Kenalan Abraham. Dan istri panggil, Abraham. Apa yang terjadi? 1 tahun kemudian. Gak lama. 1 tahun. Ishak lahir. Berkat itu datang. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Kalau saudara hari ini sakit, isi hatimu dengan perbendaharaan yang baik. Oke? Isi hatimu dengan perbendaharaan yang baik. Cari firman-firman Tuhan. Isi hatimu dengan firman-firman Tuhan tentang kesembuhan. Isi hatimu dengan cerita-cerita dalam Alkitab. Bagaimana orang-orang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana orang-orang disembuhkan dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Amin. Allah yang sama adalah Allah yang sama yang menyembuhkan kamu. Amin. Kemudian cari kesaksian orang-orang yang mungkin mengalami penyakit yang sama yang sudah disembuhkan. Isi semua dengan demikian. Dengan yang baik. Setelah itu, sejenak lupakan dulu apa yang dokter katakan. Tapi lihat dirimu sehat. Lihat dirimu sembuh. Dan mulai memperkatakan. Oleh bilur-bilur Yesus, aku disembuhkan. Dia mati muda di atas kayu salib supaya aku bisa punya umur yang panjang. Dengan umur panjang, dia kenyangkan aku. Amin. Berkat yang saudara katakan, berkat itu juga yang akan datang kepadamu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi mulai hari ini isi hatimu dengan perbendaharaan yang baik. Isi hatimu dengan perbendaharaan, isi hatimu dengan firman Tuhan. Isi hatimu setelah penuh dengan yang baik, keluarin. Amin. Saudara, keluarkan perbenaran yang baik. Katakan tentang apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Saya orang benar karena Kristus Yesus. Amin. Saya orang yang diberkati. Saya tidak pernah turun tapi saya terus naik. Saya tidak pernah ada di belakang tapi selalu ada di depan. Amin. Kemanapun aku melangkah aku diberkati. Amin. Hidupku sehat, umurku panjang. Saudara harus senantiasa memperkatakan perkataan yang baik. Baru berkat itu datang. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kananmu, isi dengan perbendaharaan yang baik. Satu contoh lagi, perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, Tuhan bilang gini, aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri yang berlimpah air susu dan madu. Betul? Aku akan membawa kamu masuk negeri ini, kamu tinggal dalam rumah, kamu gak usah bangun rumahnya. Kamu makan, kamu gak usah tanam. Kamu minum, kamu gak usah gali sumurnya. Aku yang membawa kamu masuk. Pertanyaan saya, apakah mereka percaya? Apakah mereka percaya? Waktu Tuhan berkata demikian, aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri yang berlimpah susu madu. Apakah mereka percaya? Tidak. Mereka kirim 12 pengintai. Betul? 12 pengintai pergi ke sana. Mengintai negeri ini 40 hari 40 malam. Ketika mereka kembali, mereka terbelah menjadi 2. Yang 10 orang berkata sesuatu yang buruk, 2 orang berkata sesuatu yang baik. Perhatikan baik-baik. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya.
Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang emak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Oke, perhatikan baik-baik. 12 orang mengintai negeri ini. 12-nya kembali tapi terbelah menjadi 2. Yang 10, waktu mereka kembali, mereka memberikan laporan yang buruk. Yang keluar dari mulut mereka yang buruk. Kenapa? Karena mereka tidak mengisi hati mereka dengan firman Tuhan. Tuhan berkata, aku yang membawa kamu masuk ke negeri ini. Betul? Aku yang membawa kamu masuk. Bukan kamu yang membawa dirimu masuk. Aku yang membawa kamu masuk. Aku yang berperang buat kamu. Kamu masuk, kamu makan, kamu gak usah tanam. Kamu tinggal dalam rumah, kamu gak usah bangun rumahnya. Kamu minum, kamu gak usah gali sumurnya. Aku yang memberikan negeri ini. Mereka tidak mengisi hati mereka dengan firman Tuhan. Tapi mereka mengisi hati mereka dengan apa yang mereka lihat. Betul? Sehingga apa yang mereka lihat itu semua yang buruk. Mereka isi hati mereka dengan perbendaharaan yang buruk. Itu sebabnya yang keluar yang buruk. Mereka kembali, mereka berkata gini, oh, negeri yang kita intai negeri yang memakan penduduknya. Ada orang enak di sana. Ada raksasa, kotanya berkubu, bentengnya besar. Ada orang enak, mereka seperti raksasa, kita seperti belalang. Kita gak mungkin bisa masuk ke negeri itu. Yang keluar, yang buruk. Karena mereka mengisi hati mereka dengan perbendaharaan yang buruk. Mereka tidak mengisi hati mereka dengan firman Tuhan. Tapi yang 2 lagi. Yosua, Kaleb, mereka kembali. Mereka membawa laporan yang baik. Kenapa? Karena mereka mengisi hati mereka dengan firman Tuhan. Mereka berkata, no. Kalau saya lihat, ada ayatnya tadi. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Yosua dan Kaleb berkata, no, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Kita pasti akan mengalahkannya. Di Ulangan, di kitab yang lain berkata, no, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Kita pasti merebut mereka. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang buat kita. Karena mereka mengisi hati mereka dengan firman Tuhan. Dengan hal-hal yang baik. Karena Tuhan berkata, aku yang membawa kamu masuk. Itu sebabnya ketika mereka memberikan laporan yang buruk, no, kita gak mungkin bisa masuk ke negeri itu. Negeri itu negeri yang memakan penduduknya. Bentengnya besar, kotanya berkubu. Ada orang raksasa di sana. Kita seperti belalang. Tapi Yosua berkata, no, kita akan masuk dan merebut negeri itu. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku yang membawa kamu masuk. Di kitab yang lain, kitab Ulangan, kita pasti bisa merebut negeri itu. Karena Tuhan yang berperang buat kita. Saya punya kabar baik, kalau Tuhan yang berperang buat saudara, tidak ada satupun musuh yang bisa bertahan sama saudara. Amin. Tetapi apa yang terjadi? 10 orang datang memberitakan kabar yang buruk. 2 orang kabar yang baik. Seluruh bangsa Israel lebih mendengarkan yang mana? Yang 10. Kenapa? Simple. Prinsipnya kita sudah belajar. Karena mereka tidak mengisi hatinya dengan firman Tuhan. Mereka tidak mengisi hatinya dengan apa yang Tuhan katakan. Aku yang membawa kamu masuk ke negeri ini. Tapi mereka mengisi hatinya dengan kabar-kabar yang buruk yang mereka dengar dari 10 orang ini. Kita gak mungkin bisa masuk ke negeri itu. Kotanya berkubu, bentengnya besar, ada raksasa di sana. Kita gak mungkin bisa masuk. Mereka mengisi hati mereka dengan kabar yang buruk. Kemudian karena perbendaharannya buruk. Yang keluar, kita lihat. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat yang pertama, perhatikan baik-baik. Jadi setelah mereka mendengar kabar buruk, setelah mereka mengisi hati mereka dengan kabar-kabar yang buruk, yang keluar apa? Yang buruk. Betul? Mereka berkata, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu.
Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, dengan kata lebih baik kami mati di sini daripada kamu mati di sana. Kenapa? Karena mereka mendengar kabar yang buruk. Mereka isi hati mereka dengan perbendaharaan yang tidak baik, dengan berita-berita yang buruk, sehingga yang keluar apa? Yang buruk. Lebih baik kami mati di padang gurun ini. Ayat yang ketiga. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir atau mati di padang gurun ini? Itu yang keluar dari mulut mereka. Apa yang Tuhan katakan? Perhatikan baik-baik. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Apa yang mereka katakan? Lebih baik kami mati di padang gurun ini. Seperti yang kamu katakan kepadaku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kenapa semuanya diam? Sudah tahu apa yang terjadi? Mereka berkata, lebih baik kami mati di padang gurun. Tuhan berkata, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Seperti yang kamu katakan kepadaku, demikianlah aku lakukan kepadamu. Satu generasi habis. Mati di padang gurun. Hanya 2 orang yang tersisa dari generasi, Yosua dan Kaleb. Yang tersisa. Nah, apa yang terjadi? 38 tahun kemudian, ketika mereka mau masuk ke negeri ini, mereka kirim lagi 2 pengintai. Kali ini pinter, nggak usah banyak-banyak, 2 aja. Banyak mulut, banyak masalah. 2. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Ini menyedihkan. Ini menyedihkan. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan membawa kengerian terhadap kamu, telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Amin. Ayat yang ke-10, perhatikan baik-baik. Di sini mereka berkata begini. Jadi waktu mereka mengintai negeri ini, 2 orang mengintai negeri ini, mereka ketemu sama seorang perempuan di sana, mereka sembunyi di sana. Perempuan ini bilang gini, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Pertanyaan saya, kejadian ini terjadi berapa puluh tahun yang lalu? 38 tahun yang lalu. Waktu Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, telah kamu tumpas. Ayat yang ke-11, ketika kami mendengar itu, Tuhanmu, Allahmu membawa kamu menuntun, menyeberangi laut Teberau. Ketika kami mendengar itu, berapa tahun yang lalu? 38 tahun yang lalu. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, jatuhlah semangat setiap kami menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Jadi waktu mereka mendengar peristiwa ini, berapa tahun yang lalu? 38. Mereka tawar hati, mereka gemetar. Tetapi apa yang terjadi? Waktu 38 tahun yang lalu, ketika 10 orang mengintai, 12 orang mengintai, yang 10 waktu mengintai, kotanya berkubu, ada orang raksasa, ada orang enak kita mereka yang mengintai 10 orang gemetar.
Tetapi yang diintai sesungguhnya gemetar. Kalau saja. Kenapa mereka gemetar? Karena mereka mengisi hati mereka dengan apa yang mereka lihat. Kalau saja mereka mau mengisi hati mereka dengan apa yang Tuhan katakan. Aku akan membawa kamu masuk ke negeri ini. Aku yang berperang buat kamu. Kalau saja mereka mengisi hati mereka dan mau percaya dengan apa yang Tuhan katakan. 38 tahun yang lalu mereka sudah masuk dan menduduki negeri itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengisi hati mereka dengan firman Tuhan. Mereka tidak mengisi hati mereka dengan apa yang baik. Tapi mereka mengisi hati mereka dengan apa yang jahat. Sehingga mereka berkata, lebih baik kami mati di padang gurun. Untuk apa Tuhan membawa kami keluar dari Mesir? Lebih baik kami mati di padang gurun. Dan Tuhan berkata, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Seperti yang kamu katakan, itu yang terjadi. Wow. Ingat baik-baik, Amsal berkata begini. Dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya? Menggemakan apa artinya? Mengucapkan berkali-kali. Menggemakan. Barang siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Banyak orang berkata, ya kita semua akan menjadi tua. Kalau bertambah umur akan menjadi tua. Semua orang bilang begitu. Kalau kita semua akan menjadi tua. Betul? Puji Tuhan gak ada yang bilang betul. Orang dunia kebanyakan berkata kita akan menjadi tua, dengan bertambahnya umur kita menjadi tua. Saya mau kasih tahu, umur hanya sebuah angka. Umur tidak mendefinisikan keadaan fisikmu. Tidak. Itu sebabnya saya selalu katakan sama saudara, orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia, saudara adalah orang-orang yang sangat lambat menjadi tua. Yang percaya boleh bilang amin. Tapi orang dunia berkata, ya kalau kita akan bertambah umur, kita akan menjadi tua. No. Umur hanya sebuah angka. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara akan banyak melihat orang-orang di luar sana umurnya lebih muda dari saudara, tetapi kenyataan fisiknya lebih tua dari saudara. Amin. Karena saudara adalah orang-orang yang lambat menjadi tua. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan orang berkata, ya saya udah tua lah, saya gak bisa lah, ya udah gak sanggup lah, udah gak kuat lah. Banyak orang berkata demikian. Banyak orang berkata, mampus lu, mati lu gue. Mati deh gue, mampus. Kebanyakan orang hanya berkata-kata tentang kematian. Barang siapa hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, mengatakannya berulang-ulang tanpa saudara sadari. Nah, kenapa saudara bisa mengatakan berulang-ulang tanpa saudara sadari? Mati deh gue, mampus deh gue, mati deh gue. Siapa yang program? Bukan Tuhan yang program. Dunia memprogram, saudara gak sadar. Tapi Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, kamu makan buahnya. Saya mau saudara mengerti, saudara, orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, hidupnya berdasarkan perbuatan. Tapi kamu hidup di bawah kasih karunia, hidup dengan iman. Apa itu iman? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Kalau perkataanmu baik, berasal dari perbendaharaan yang baik. Kalau saudara senantiasa berkata sesuatu yang positif tentang kehidupan, kamu makan buahnya. Kamu hidup. Tapi kalau saudara senantiasa berkata sesuatu yang tidak baik, kematian, kamu makan buahnya. Yesus berkata kepada tentara yang perwira Romawi, terjadilah seperti apa yang kamu percaya. Garis bawah perkataan Yesus, terjadilah seperti apa yang kamu percaya. Apapun yang kamu percaya, yang buruk, yang baik, itu yang akan terjadi. Jadi apa yang terjadi sama seseorang dalam kehidupan sekarang itu hasil dari apa yang dia percaya dan dia ucapkan di masa lalu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi mulai hari ini perkataan kehidupan. Perkatakan sesuatu yang baik, kamu akan makan buahnya. Amin. Satu contoh yang terakhir, saya kasih dua contoh. Alkitab memberikan komparasi. Ada dua orang, yang pertama bernama Barsilai, yang kedua bernama Kaleb. Juga Barsilai, orang Gilead itu,
telah datang dari Ragelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Nah, di sini ada seseorang yang bernama Barzilai. Umurnya berapa tadi? 80 tahun. Dia sangat kaya, dia orang yang baik. Ketika Daud sedang ada dalam pelarian karena dia mau dibunuh sama anaknya yang bernama Absalom. Daud lari. Selama pelarian, Daud dipelihara oleh Barzilai. Hidupnya dipelihara, dia orang kaya. Dia sangat baik, semuanya dipelihara Daud. Nah, ketika Absalom mati, Daud mau kembali ke Yerusalem sebagai balas budi. Daud berkata kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku. Balas budi. Karena selama Daud dalam pelarian dipelihara oleh Barzilai. Dikasih makan, dipelihara hidupnya, dia orang kaya, dia orang baik. Dia umur 80 tahun. Betul? Kemudian Daud berkata, ikutlah aku Barzilai. Aku akan memelihara hidup kamu. Apa respon Barzilai? Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Nah, lihat responnya Barzilai. Daud mau memelihara Barzilai. Barzilai, ikutlah aku akan pelihara kamu. Dan apa responnya Barzilai? Ya, berapa tahun lagi sih saya hidup? Apakah saya masih bisa membedakan yang baik yang jahat? Apakah saya bisa merasakan makanan yang enak, enggak enak? Apakah saya bisa membedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan? Ini parah ini. Ini parah ini. Apakah saya masih bisa membedakan suara laki-laki sama suara perempuan? Untuk apa? Saya jadi beban. Banyak orang tua yang berkata gini, udahlah gak usah lah, kamu pergi aja, pergi. Bawa anak-anak, saya gak usah ikut lah, nanti jadi beban. Jalan aja susah. Kenapa diam? Ini responnya Barzilai. Dan apa yang terjadi? Ingat baik-baik. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya, dia memakan buahnya. Barzilai, Alkitab mengatakan, dia sudah menjadi tua. Dia gak bisa bedain lagi mana yang baik, mana yang jahat. Yang lebih parah, gak bisa bedain lagi mana suara laki-laki, mana suara perempuan. Tetapi Kaleb, perhatikan baik. Kenapa Barzilai berkata demikian? Karena dia hanya mengisi hatinya dengan apa yang dia lihat. Kaleb, perhatikan baik-baik. Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Barzilai, perkataannya penuh dengan perkataan kematian. Dia orang baik loh, bukan orang jahat, orang baik, orang kaya. Tapi perkataannya penuh dengan kematian. Apa yang terjadi? Hidupnya demikian, penuh dengan kematian. Tapi Kaleb, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Engkau tahu firman Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Perkataan yang pertama kali keluar dari mulutnya firman Tuhan. Wow. Perkataan yang pertama kali keluar dari mulutnya adalah firman Tuhan. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Kenapa? Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Karena dia senantiasa mengisi hatinya dengan firman Tuhan. Dengan yang baik. Betul?
Oke, apa yang Kaleb katakan? Perhatikan baik-baik. Ini yang Kaleb katakan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan sekarang itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 10, perhatikan baik-baik. Ini Kaleb. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Saudara bisa lihat mulut yang keluar, perkataan yang keluar dari mulutnya itu semua firman Tuhan. Seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu. Mulutnya penuh dengan firman Tuhan. Amin. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Betul? Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Umurnya berapa? Lebih tua dari Barzilai. Barzilai berapa? 80 tahun. Tapi apa yang terjadi sama Barzilai? Nggak bisa bedain lagi suara perempuan, suara laki-laki. Makan aja nggak tahu mana yang enak. Betul? Tapi Kaleb 85 tahun. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Sih? Umur hanya sebuah angka. Yang percaya boleh bilang amin. Kenapa demikian? Karena Kaleb selalu mengisi hatinya dengan firman Tuhan. Saudara bisa lihat perbandingannya. Lihat perbandingannya. Barzilai umur berapa? Tapi hatinya penuh dengan apa yang dia lihat. Sehingga yang keluar dari mulutnya, masih dapatkah aku membedakan yang baik, yang jahat, yang dimakan, diminum, penyanyi laki-laki perempuan, masih bergunakah aku hanya menjadi beban? Kaleb, umur berapa? 85 tahun. Tapi hatinya penuh dengan firman Tuhan. Setiap kali dia berkata, seperti yang difirmankan, mau foto silakan. Buat saudara renungkan setiap hari. Saudara mau di pihak yang mana? Barzilai atau Kaleb? Kaleb hatinya penuh dengan firman Tuhan. Perbendaharaan yang baik selalu isi dengan firman Tuhan. Setiap kali ngomong seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Waduh. Itu sebabnya dia berkata, aku masih sama kuat. Tapi Barzilai nggak bisa bedain lagi, makan juga nggak tahu yang mana yang enak. Tapi Kaleb, hari ini aku umur 85 tahun. Sama seperti aku kekuatanku, sama seperti aku disuruh keluar masuk untuk berperang 45 tahun yang lalu. Umurmu hanya sebuah angka. Tapi kalau kamu senantiasa mengisi hatimu dengan perbendaharaan yang baik, keluar firman Tuhan yang baik, umurmu boleh bertambah, kekuatanmu dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Amin. Coba lihat tadi Mazmur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga, ini hasilnya, masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Alkitab versi King James menerjemahkan begini. Who satisfies your mouth with good things. Dia yang memuaskan mulutmu dengan kebaikan. Kalau saudara senantiasa memperkatakan sesuatu yang baik. Saya sehat, saya sembuh, umur saya panjang. Semua penyakit saya sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Who satisfies you, your mouth with good things. Apa hasilnya? So that your youth is renewed like the eagles. Umur hanya sebuah angka. Tapi kalau kamu hari ini mau mengisi perbendaharaanmu dengan semua yang baik, dengan semua yang baik, dengan firman Tuhan,
Isi hatimu. Bukan dengan apa yang kamu lihat. Tapi isi hatimu dengan firman Tuhan. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Dan saya percaya dari perbendaharaan yang baik akan keluar yang baik. Dan berkat itu datang ketika ada perkataan yang baik yang dikatakan kepadamu. Isi hatimu dengan perbendaharaan yang baik. Setelah penuh, saudara mulai mengatakan, aku sehat, aku diberkati, aku tidak jadi ekor, aku jadi kepala. Aku tidak pernah turun, aku terus naik. Tuhan akan memerintahkan berkatnya datang ke dalam lumbungku, dalam tempat usahaku. Bukan aku yang kejar berkat, tapi Tuhan yang perintahkan berkat. Berkat yang saudara katakan, berkat itu juga yang akan datang kepada Anda. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara belajar sesuatu siang hari ini. Saya khotbah 1 jam lebih ini. Amin. Isi hatimu dengan perbendaharaan yang baik. Amin. Dan saya percaya semua berkat yang Tuhan janjikan akan digenapi dalam hidupmu. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Tuhan.